Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Airlisa. Perkenalkan, nama saya Saidah Hasina. Perkenalkan, nama saya Novita Nurjen. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Fitri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahmi Mahindra. Dari kelompok 3, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator, pertama-tama ingin menyampaikan yang saya terima kasih kepada semua peserta atau audiens yang sudah ada, yang sudah tergabung dalam Zoom meeting sore hari ini, di mana maksud tujuan kelompok kami di sini itu dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 3 kelas 6D, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami bermaksud untuk melaksanakan tugas dari pengabdian kepada masyarakat yang telah diamanatkan oleh dosen pembimbing kami, Bu Haja Dewi Nabilatul Fauzia. Sebelumnya, materi di sini kami akan membahas mengenai hadis tentang ta'un atau wabah adalah kesyahidan. Namun sebelum memulai penyampaian materi pada sore hari ini, izinkan kami kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Fitri sebagai moderator. Selanjutnya kepada Teh Rachma, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Khairnisa. Di pekan ke-15 ini saya sebagai pemateri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Teh Nurul, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahmi sebagai pemateri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Teh Saida, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saidah Hasina. Saya sebagai notulensi di pertemuan 15. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Teh Novita, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan lanjut ke penjelasan materi pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Suaranya kondusif nggak ya? Lagi ada azan. Mungkin kita tunggu azan terlebih dahulu ya, sebentar.
Oke, baik. Izin melanjutkan pada materi pertama, saya akan membacakan hadis dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamidu bin Umar al-Baqrawi. Hadatsana Abdul Wahid yakni bin Ziyad. Hadatsana Asimun an Hafsata bin Sirin. Qalat qala li uns. Qalat qala in Ansu bin Malik. Bima mata Yahya bin Abi Amrah. Qalat qultu bit ta'un. Qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'unu syahadatu likulli muslimin. Rawahul Muslim. Terjemahannya, menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Baqrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un adalah kesyahidan atau dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Terajmah yang telah membacakan hadis dan terjemahannya. Untuk selanjutnya pemateri yang kedua yang akan menjelaskan mengenai syarah atau syarah hadis, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan syarah hadisnya. Dari Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid atau disebut syahid. Di antaranya, ada karena orang mati syahid, pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Lalu ada juga yang berpendapat karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Lalu pendapat lain juga mengatakan karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya. Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya, jihad apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada atau orang-orang yang mati syahid menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari di medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka orang yang meninggal akibat wabah taun. Dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka karena persamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majas atau metafora. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Nurul Fahmi. Untuk pemateri berikutnya, mengenai hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang kita bahas, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator.
pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi, yaitu adanya wabah gitu ya, pasti adanya rahmat juga gitu bagi kita semua gitu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada gitu ya, seperti menggugurkan dosa dan insya Allah surga untuknya gitu. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian atas pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Novita. Untuk penjelasan materi mengenai hadis tentang wabah atau taun, orang yang meninggal karena wabah atau taun adalah syahid, mati syahid, dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman atau audiens ya di Zoom ini yang ingin bertanya kepada 2 orang penanya dulu, mungkin ya dipersilahkan. Baik, sudah masuk 1 pertanyaan ya. Sebentar. Ada pertanyaan dari Teh Raffi Syarifah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, bertanya, jika ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian seseorang tersebut memang termasuk ke dalam orang yang meninggal dunia di golongan mati syahid gitu ya. Tapi mungkin semasa hidupnya orang tersebut banyak sekali atau sering gitu ya berbuat maksiat. Lalu bagaimana mungkin pandangannya dalam Islam? Baik, terima kasih Teh. Untuk selanjutnya masih dibuka untuk 1 penanya lagi yang ingin bertanya. Mungkin materinya ada yang kurang dimengerti, ada penjelasan yang mungkin agak belum bisa dipahami, dipersilahkan. Ya baik, mungkin sambil menunggu ya dari pertanyaan teman-teman yang lain, mungkin ada yang masih ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Raffi Syarifah dulu ya. Tadi pertanyaannya, izin membacakan ulang pertanyaan. Tadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam jika ada seseorang yang memang meninggal dunia dan kemudian tergolong ke dalam mati syahid, tapi semasa hidupnya orang tersebut sering berbuat maksiat, mungkin seperti itu ya. Bagaimana pandangannya dalam Islam? Izin menjawab. Jadi di sini ada hadis ya yang menjelaskan tentang salah satu, maksudnya dari mati syahid ini kan pasti ada keutamaannya ya. Kenapa? Makanya mati syahid ini tergolong ke dalam sesuatu yang tidak biasa atau istimewa karena memang ada keutamaannya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi,
An Abdillah ibni Amr ibni al-Asi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lisyahidi kulla dzambi illa dainan. Rawahu Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis di sini sudah sangat jelas gitu ya, dari artinya, terjemahnya, bahwa misalkan ada seorang yang meninggal dunia dan tergolong mati syahid, tetapi mungkin ketika kita lihat atau kita tahu orang tersebut semasa hidupnya sering berbuat maksiat gitu ya, dan maksiat di sini sudah dijelaskan segala apapun itu bentuk dosanya atau kesalahan yang orang tersebut lakukan semasa hidupnya, selain dari permasalahan hutang piutang, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah. Nah, jadi yang patut menilai itu kan Allah ya, yang patut memberikan ganjaran atas setiap kebaikan atau setiap keburukan atau kesalahan yang diperbuat, itu juga hanya Allah yang patut menilai dan patut memberikan ganjaran. Dan mungkin di mata kita sebagai manusia biasa, orang tersebut melakukan kesalahan nih, tapi kan kita nggak tahu ya kebaikan apa yang mungkin sering dilakukan oleh orang tersebut, yang kita nggak tahu gitu. Jadi makanya mungkin sering juga dikatakan kalau misalkan kita yang hanya patut menilai manusia itu ya hanya Allah gitu. Jadi ya kita sebagai manusia ya, walaupun kita tahu orang itu mungkin semasa hidupnya sering berbuat maksiat, kita nggak boleh langsung ngejudge orang itu sering ngelakuin banyak maksiat nih, tapi meninggalnya seperti ini, masuk ke dalam golongan mati syahid. Lalu gimana ya gitu? Apa Allah akan mengampuni dosa-dosanya gitu, atau Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang dia perbuat? Ya balik lagi, mungkin Allah akan mengampuni semua kesalahannya, semua dosanya, tapi terlepas dari itu Allah akan memberikan ganjaran atau tidak, ganjarannya seperti apa, yaitu itu hak benar-benar hak patennya Allah gitu. Kita ya udah aja gitu, yang penting kita tahu yang semasa itu tidak berhubungan dengan hutang ya tidak. Kalau hutang ya itu jelas harus dibayarkan. Nah, kalau misalkan memang kita tahu nih orang tersebut punya hutang, akan lebih baik kita beritahu kepada anggota keluarganya. Kalau memang orang tersebut masih mempunyai hutang dengan orang lain, karena hutang itu kan akan memberatkan kita, memberatkan timbangan amal yang kurang baik gitu. Itu akan selalu terhitung gitu yang namanya hutang. Jadi mau sekecil apapun itu hutangnya, apalagi hutang yang besar, ya tolong disampaikan kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin memang kalau ada yang ingin menambahkan dari anggota PKM, dipersilahkan. Ya, izin menambahkan moderator. Ya, dipersilahkan. Ya, untuk orang yang orang selama hidupnya bermaksiat tersebut, terus ketika akhir hayatnya itu dalam keadaan mati syahid gitu ya. Mungkin selama detik-detik terakhir gitu ya, atau sebelum mati syahid tersebut, dia sebelumnya sudah melakukan taubat gitu ya, udah menyesali perbuatannya gitu, seperti itu sih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Tenovita atas tambahan penjelasannya. Mungkin apabila ada pertanyaan lagi dari audiens atau dari teman-teman peserta PKM, untuk satu pertanyaan terakhir ya mungkin dipersilakan, tapi kalau memang sudah dirasa cukup, ya mungkin kita cukupkan sekian. Bagaimana? Izin moderator menambahkan sedikit aja. Ya, dipersilakan.
Oke, mungkin tadi gambarannya itu dari ketika misalkan mati dalam keadaan yang kita nggak tahu gitu ya. Sebenarnya perbuatan-perbuatan baik apa yang banyak ia lakukan gitu. Walau misalkan yang semasa kita lihat, misalkan dia itu ya di mata kita mah banyak salahnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu gimana perbuatan di belakangnya. Nah, salah satu juga ada gambarannya, misalkan dia seperti wabah ya, teman-teman. Wabah kan nggak disangka-sangka ya tiba-tiba datang gitu ke ke dunia ini bahkan. Yang seperti pekan-pekan sebelumnya juga yang sudah kita bahas bahwa penyakit menular ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang mukmin gitu. Jadi ketika mungkin dapat dikatakan ketika orang itu di belakangnya banyak berbuat maksiat, lalu ketika dia terkena wabah, ternyata nih dia lebih merenung di dalam rumahnya gitu. Mungkin dia lebih apa ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah karena mendapatkan rahmat Allah gitu, merasa bahwa Allah itu masih mengujinya dan lain sebagainya gitu. Misalkan tobat-tobat yang ia lakukan. Nah, jadi sebenarnya benar tadi yang dikatakan teman-teman PKM bahwa ganjaran apa yang didapat oleh setiap manusia itu kan yang hanya mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, sekian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih tadi untuk Tenovita dan Terajma untuk tambahannya. Mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ya. Mungkin semua teman-teman PKM di sini dirasa sudah cukup mengerti dengan materi yang kami sampaikan. Mungkin dicukupkan sekian untuk PKM pada pekan 15 sore hari ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 PKM mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya teman-teman PKM, teman-teman dan semua teman-teman audiens peserta PKM yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, kekurangan dari penjelasan kami atau salah penyampaian, mohon dimaafkan karena di sini juga kita masih sama-sama belajar ya. Insya Allah kedepannya akan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman audiens. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya untuk bantuannya. Terima kasih semua.